apa yang paling utama yang harus dilakukan oleh DKOJK yang baru ini? Ya sebenarnya pemerintah itu dalam konteks improvisasi terkait tren industri perbankan yang kita harapkan, era digitalisasi dan aturan-aturan yang bisa mengikuti perkembangan bisnis bank ke depannya. Kemudian dari sisi yang selama ini support regulator dalam hal restrukturisasi berbagai segmen pembiayaan dari UMKM, korporasi dan lain itu mungkin harus tetap optimal karena untuk menjaga antisipasi krisis ke depannya. Saya kira itu. Baik, lalu seperti apa ekspektasi pelaku industri terhadap proses dari DKOJK yang baru ini? Mungkin ada hal-hal yang sudah dikomunikasikan terlebih dulu? Informasi komunikasi secara formal belum ya, mungkin nanti ada forumnya, kami dari industri perbankan bisa untuk menyampaikan hal-hal apa, masukan-masukan apa yang lebih formal kepada DK yang baru. Kita menunggu dulu. Baik, itu kalau evaluasi dari IBI seperti apa untuk DKOJK yang masa jabatannya berakhir hari ini, terutama dari segi pengawasan dan juga perlindungan konsumen. Dimana kalau informasi yang kami dapatkan, ini laporan yang paling banyak ini justru dari konsumen-konsumen bank untuk perlindungan konsumennya. Ya, saya rasa upaya dilakukan oleh DK yang lama sudah cukup optimal ya. Tapi memang case-case yang terkait dengan laporan itu memang perlu penanganan yang lebih spesifik. Jadi mungkin cukup hati-hati. Tapi upaya yang dilakukan dari DK yang lama itu cukup baik menurut kami dan sifatnya konstruktif. Terkait evaluasi ya terkait dengan pertumbuhan perbankan sendiri, di mana support dari regulator itu cukup harus kita apresiasi. Salah satu contoh misalnya di mana restrukturisasi kredit yang tentunya dikawal oleh OJK itu untuk sektor perbankan cukup besar, ada sekitar 693,6 triliun. Dan yang kita perlu apresiasi adalah dari sektor UMKM itu mencapai 264,8 triliun. Dan ini sangat betul-betul menjaga performa industri perbankan. Kemudian NPL tetap terjaga sampai 2021 dan bahkan untuk posisi sampai pertengahan 2022 ini itu juga pertumbuhan kredit itu cukup signifikan pertumbuhannya. Jadi ini juga merupakan suatu apresiasi lah daripada industri perbankan kepada DK yang lama. Dan tentunya berharap DK yang baru bisa tetap menjaga koordinasi seperti ini ke depannya. Baik, Pak Eko, kalau kita mendengar yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo adalah jangan sampai ada bank bermasalah begitu. Lalu apa mungkin yang harus dilakukan juga sebagai evaluasi agar tidak ada bank bermasalah? Ya, saya rasa sepanjang ya perbankan itu mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh regulator, kemudian menjaga komposisi permodalannya, di mana kita lihat CAR rata-rata udah di atas 20%. Saya rasa kekhawatiran itu tidak perlu terlalu kita khawatirkan. Justru itu adalah yang dia khawatirkan adalah mungkin transisi ya bisnis model perbankan ke era digital ini yang perlu penguatan tidak hanya dari sisi regulator tapi tentunya dari kami dari industri perbankan sendiri, termasuk penyediaan teknologinya yang tepat, kesiapan sumber dayanya. Jadi itu yang mungkin lebih banyak dari sektor perbankannya dan tentunya bimbingan atau kawalan dari regulator dalam hal ini OJK tetap harus adanya suatu sinergi. Ya, sehingga kekhawatiran itu bisa kita antisipasi untuk jangan sampai terjadi kira-kira di sektor perbankan. Untuk dukungan terhadap industri yang diharapkan dari IBI seperti apa? Tentunya kan industri ini tidak hanya perbankan big caps begitu ya, tapi juga ada bank-bank kecil juga. Apakah ada harapan tertentu mungkin untuk bank-bank kecil ini? Ya, saya rasa kalau kita bicara bank kecil kan itu ada segmennya ya. Seperti misalnya dari sisi bank yang bergerak di microfinance, ada bank perkreditan rakyat, ada juga bank-bank daerah yang
otomatis mereka lebih fokus kepada sektor pembangunan daerah maupun UMKM. Dan itu selama ini koordinasinya cukup baik menurut saya. Dan kemudian kita perlu juga ketahui bahwa target pembiayaan di perbankan Indonesia ini ada target khusus untuk UMKM, di mana UMKM di Indonesia itu sangat syarat bagian dari mata rantai bisnis supply chain yang sangat berpengaruh kepada industri secara umum di Indonesia. Seperti contoh misalnya dari sektor pangan, di mana UMKM kita itu banyak bagian dari mata rantai industri pangan. Kemudian dari sisi misalnya pembiayaan konsumtif itu juga secara langsung juga terkait dari mata rantai industri UMKM itu. Nah, di sini yang perlu kita perkuat.